Umat Allah yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah pada minggu pagi hari ini kita mulai. Namun sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang kami sembah dan kami muliakan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Tuhan, kami pada pagi yang indah ini kami datang kepadamu Bapa. Dengan kerendahan hati kami mengucap syukur kepadamu Bapa karena Engkau senantiasa menyertai dan melindungi kami pribadi lepas pribadi. Sehingga sampai pada saat ini, di pagi yang indah ini, kami bisa beribadah melalui online di rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa atas penjagaanmu dan perlindunganmu. Bapa, kami mengundang kehadiranmu, kiranya Engkau datang di tengah-tengah kami. Tuhan pimpin ibadah kami, sehingga ibadah kami berkenan kepadamu Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami semuanya, Jemaat Sion. Kiranya Tuhan selalu menjaga dan melindungi. Apabila ada yang sakit, kiranya Tuhan juga Engkau jamah, Engkau sembuhkan, sehingga mereka sembuh seperti sedia kala. Terima kasih ya Bapa, kiranya Engkau utus Roh Kudus-Mu Tuhan, turun atas kami, memimpin ibadah kami ini, sehingga kami bisa mengerti, bisa memahami apa yang telah kami dengar dari firman-Mu. Tuhan, ibadah kami pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sidang Jemaat Allah yang diberkati Tuhan, untuk mengawali ibadah kita pada minggu pagi hari ini, marilah kita memuji Tuhan dengan nyanyian rohani nomor 454. Indahlah saat teduh.
sesungguhnya ibadah kita pada minggu pagi hari ini, marilah kita alaskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Pengakuan dosa. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita menghampiri Allah Bapa kita dengan hati yang tulus ikhlas, mengaku dosa-dosa kita kepadanya sambil berseru dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus untuk pengampunan dosa-dosa kita. Ya Allah yang Maha Kuasa, Pencipta dan Penebus kami, sebagai orang-orang yang berdosa, kami datang mengaku kepadamu bahwa kami ini telah dilahirkan dalam keadaan berdosa, dan oleh sebab itu kami telah berbuat dosa terhadap Engkau dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Oleh karena itulah kami berlindung pada rahmat-Mu untuk mencari dan memohon kasih karunia-Mu demi Tuhan kami, Yesus Kristus. Sidang jemaat Allah yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah janji Allah. Allah yang Maha Kuasa, Bapa kita yang ada di surga, telah memberikan rahmat-Nya kepada kita dan telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal mati untuk kita serta mengampuni segala dosa kita. Kepada mereka yang percaya dalam nama-Nya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah dan pernah menjanjikan Roh Kudus kepada mereka. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkanlah. Mari kita ucapkan bersama. Berikanlah semuanya ini kepada kami sekalian ya Tuhan. Amin. Tibalah saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Pembacaan pertama diambil dari Ulangan pasal 11 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-21, ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-28. Kemudian untuk pembacaan yang kedua diambil dari Matius 7 ayat 15 sampai dengan ayat ke-29. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberitakannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Kemudian ayat yang ke-26. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Kemudian disambung untuk bab pembacaan yang kedua, diambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu Matius pasal 7 Matius pasal 7 ayat 15 sampai dengan ayat ke-29. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik,
sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ayat ke-24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah mereka, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli Taurat mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita sekalian yang mendengarkannya, memelihara serta melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Untuk meresponi firman Tuhan, marilah kita memuji Tuhan kembali dengan nyanyian rohani nomor 402, Ku Perlukan Juru Selamat.
Sidang jemaat Allah yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mengakui pengakuan iman Kristen kita seperti pengakuan iman para rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, dan turun ke dalam neraka. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang yang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat Allah yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan kembali dengan nyanyian rohani 235, Ku dengar berkat-Mu turun. Karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita bersama-sama mendengarkan khotbah pada hari ini, kita akan bersama-sama tunduk kepala, kita akan minta bimbingan kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Terpujilah Allah Bapa di dalam surga, yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur pada kesempatan hari ini Engkau senantiasa memberkati kami, dan biarlah Engkau membuka setiap hati pikiran kami kembali Tuhan, supaya kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu pada saat ini.
dan biarlah Engkau memberkati hamba-Mu juga. Di dalam kasih-Mu, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami boleh bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita masing-masing di dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-21 sampai 28. Saya ulangi lagi. Roma pasal 3 ayat 21 sampai yang ke-28. Demikian kebenaran firman Tuhan. Manusia dibenarkan karena iman. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Yaitu kebenaran Allah karena iman di dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasar untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Amin. Inilah saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nats khotbah pada hari ini Roma 3 ayat yang ke-21 sampai yang ke-28. Saudara, seandainya surat Roma ini diakhiri dengan pasal yang ketiga ayat yang ke-19 sampai yang ke-20, menjadi sesuatu yang sangat menakutkan. Kita baca. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukum Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Tadi saya katakan ketika kitab Roma ini hanya berhenti atau diakhiri di ayat yang ke-19 sampai yang ke-20, menjadi sesuatu yang menakutkan. Mengapa? Karena semua manusia berada di bawah murka Allah. Mereka semua gagal mencapai standar kebaikan yang dituntut oleh Allah. Roma 3 ayat yang ke-19, saya ulangi, Roma 3 ayat yang ke-9. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak, sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Saya ulangi. Semua orang adalah pendosa yang pantas dimurkai Allah. Namun, hari ini saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita katakan puji Tuhan. Allah tidak membiarkan manusia tanpa harapan. Allah tidak membiarkan manusia benar-benar tanpa sesuatu harapan.
Apa yang gagal dilakukan oleh manusia telah dilakukan oleh Allah sendiri. Dosa-dosa kita yang besar, namun anugerahnya jauh lebih besar. Dan harapan dan kepastian itu hanya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam nas ini, sentral atau pokok utama adalah Allah. Dia yang melakukan segalanya untuk melepaskan kita dari murkanya. Apa yang direncanakan Allah untuk melepaskan kita dari murkanya? Maka hari ini, Bapak Ibu, Saudara sidang Jemaat Sion yang diberkati Tuhan, tema pada renungan hari ini atau nas khotbah hari ini yaitu Allah sumber keselamatan manusia. Allah sumber keselamatan manusia. Bagian yang pertama yang akan kita renungkan adalah Allah merencanakan keselamatan itu. Kita lihat kembali ayat yang ke-21. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Saudara, saya ajak kembali menyimak dengan benar dari Alkitab saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun berada. Kita lihat kembali ayat yang ke-21. Kata sambung tetapi dan kata keterangan di situ sekarang. Di sini menyiratkan sebuah penggeseran dari sisi waktu. Ada perbedaan antara yang lama dengan yang baru. Yang lama berdasarkan hukum Taurat, sedangkan yang baru tanpa hukum Taurat. Artinya apa? Artinya keselamatan melalui anugerah tidak dapat disandingkan dengan keselamatan melalui perbuatan baik setiap apa yang kita lakukan dalam setiap hidup kita. Dengan tegas Paulus berkata, tanpa hukum Taurat kebenaran Allah itu dinyatakan. Perbuatan baik adalah bukti, bukan sebuah syarat untuk keselamatan. Kita berbuat baik bukan supaya, saya ulangi, kita berbuat baik bukan supaya kita diselamatkan. Kita berbuat baik karena kita sudah menerima keselamatan. Ayat yang ke-21 jelas. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus ingin mengajarkan bahwa kebenaran Allah melalui karya, yaitu hanya di dalam Yesus Kristus. Bukanlah sebuah ide atau gagasan yang baru. Allah sudah merencanakan, Allah sudah memberitakan hal itu sejak lama di dalam kitab suci. Kita buka di dalam Roma pertama ayat yang kedua, di situ dikatakan Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabi dalam kitab-kitab suci. Dan nubuatan itu kita pun akan membuka kembali. Ada satu bukti yang luar biasa ketika kita buka, saudara yang terkasih, di dalam Yeremia pasal yang ke-31 ayat yang ke-31 sampai yang ke-34. Kita simak, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel
Sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskan dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ayat yang ke-34. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenal Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Jelas, satu kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi saya katakan, Paulus mengajarkan bahwa kebenaran Allah melalui karya penebusan Yesus Kristus ini bukan suatu ide baru, bukan satu gagasan baru, tetapi di dalam Roma 1 ayat yang kedua jelas, kemudian dipertegas kembali bagaimana nubuatan para nabi di dalam Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai yang ke-34. Ini bagian yang pertama, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bagian yang kedua adalah Allah yang mengerjakan keselamatan. Saudara boleh simak kembali di dalam nas hari ini, yaitu di dalam ayat yang ke-22 sampai yang ke-26. Apa yang Tuhan rencanakan? Tuhan sendiri yang akan mengerjakan. Di dalam Yesus menyatakan kebenaran itu. Karena semua manusia berada dalam kondisi yang sama, Allah membuka jalan kebenaran yang sama bagi semua orang. Jalan ini tidak melalui hukum Taurat, tidak melalui sunat, tidak melalui perbuatan baik kita. Jalan ini adalah melalui iman di dalam Yesus Kristus. Kita buka di dalam ayat yang ke-22a pasal 3 di dalam nas ini, yaitu kebenaran Allah karena iman di dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Jalan ini adalah sekali lagi hanya melalui iman di dalam Yesus Kristus. Yesus merupakan jalan pendamai yang jelas, yang nyata. Ayat yang ke-25a pun mengatakan kembali, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Di dalam kasih, di dalam keadilannya, di dalam hikmatnya dan kedaulatannya, Allah telah menentukan Yesus Kristus sebagai solusi yang baik, solusi bagi keberdosaan kita, solusi bagaimana dengan kondisi saat ini, bahwa kita adalah manusia-manusia yang berdosa tanpa harapan. Tetapi Allah sendiri yang, di awal saya katakan, Allah sendiri yang merencanakan keselamatan. Bagian yang kedua juga bagaimana Allah yang mengerjakan keselamatan itu. Nah, satu pertanyaan kembali saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana Allah dapat menyelamatkan manusia berdasarkan kemurahannya? Jawabnya terletak pada penebusan di dalam Yesus Kristus. Semua sifat Allah dipusatkan melalui salib, yaitu di situ menunjukkan kasih Allah kepada manusia. Karena Allah sendiri sumber kekuatan atau sumber keselamatan manusia itu sendiri. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini puji Tuhan kita naikkan di hadapan Tuhan. Mengapa? Allah tidak membiarkan manusia tanpa harapan. Sehingga di sini kita boleh bersama-sama merenungkan bahwa Allah itulah sebagai sumber keselamatan setiap orang-orang yang berdosa. Allah yang merencanakan keselamatan itu sejak manusia jatuh dalam dosa. Kemudian bagaimana Allah pun mengerjakan keselamatan itu sendiri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka hari ini Bapak Ibu, saudara yang terkasih, sidang jemaat di Sion yang diberkati Tuhan.
Kita pantas bersyukur kepada Tuhan. Melalui kebenaran firman Tuhan ini kita diingatkan bagaimana keberadaan kita yang sesungguhnya. Bagaimana akan keadaan kita saat ini. Bagaimana keadaan kita sebelum mengenal Tuhan. Bagaimana dengan situasi saat ini. Puji Tuhan. Kita boleh bersama-sama menaikkan satu ungkapan syukur. Karena keselamatan itu ada di dalam kehidupan kita. Yaitu hanya melalui iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Demikian kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap saudara dimanapun berada. Tetap semangat, tetap ingat bahwa keselamatan sudah menjadi milik kita bersama-sama. Kita ada satu harapan yang pasti, yaitu di dalam keselamatan, di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama tunduk kepala kembali dan kita akan berdoa. Segala hormat dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu kembali Bapa di dalam surga. Engkau yang layak menerima hormat dan syukur. Terima kasih dan puji Tuhan bahwa kami anak-anak-Mu ada satu harapan yang pasti, harapan yang baru melalui Yesus Kristus. Berkati setiap kami, berkati setiap jemaat-Mu dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia, tetapi menjadi berkat setiap kami. Haleluya. Amin.
Tuhan, tiba waktunya kita akan bersama-sama untuk tunduk kepala dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.